Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angeline dari Universitas Microskill. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara mengenai kerukunan antar umat beragama di Indonesia bersama dengan beberapa narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pandangan dan pengalamannya masing-masing. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan bahwa semua wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Seluruh pertanyaan yang akan diajukan itu merupakan pertanyaan yang telah disusun dan diberikan oleh dosen, sehingga tidak mewakili pandangan atau pendapat pribadi saya ya. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu kepada beberapa narasumber yang telah bersedia untuk berpartisipasi. Baik, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai wawancara. Oke, Niel, menurut Anda bagaimana sih mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut lu gimana? Kalau untuk pendapat saya secara keseluruhan, kerukunan umat beragama Indonesia sudah berjalan dengan sangat baik dan menjadi model sosial yang kuat bagi bangsa ini. Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika terbukti mampu menyebutkan masyarakat yang sangat menjemuk, dan itu juga sudah menjadi darah daging budaya kita. Gitu. Oh gitu. Tapi menurut Anda sih kalau dari segi skala nih dari 10 sampai 100, sudahkah ini kerukunan antar agama ya di Indonesia ini tercapai dengan baik belum ya? Dari skala dulu lah, segi skala. Mungkin untuk masa-masa ini agak meragukan ya, tapi bagi saya pribadi, saya menilainya dengan nilai 85. Ada 85 ya. alasannya. Angka Alasannya ini apa? menunjukkan angka ini menunjukkan bahwa secara mayoritas masyarakat Indonesia bisa hidup berdampingan secara damai dan kehidupan sehari-hari. Alasan mengapa belum menyentuh angka 100 adalah karena di beberapa daerah masih sering muncul riak-riak kecil, kayak yang biasa kita temui kalau di berita gitu, kayak misalnya perbedaan mayoritas lah kalau Oh ya. bahasa kasarnya Iya, iya, gitu. iya. Heeh. Oke. Tapi kalau dengan kondisi kerukunan khususnya di agama kamu sendiri itu dengan agama lain di Indonesia gimana ya? Kalau dari agamanya aku, tunggu biar aku pikir dulu ya. Oke, oke, tidak apa-apa. Hmm, Mungkin kalau kalau di kita itu kan ada yang namanya Rasul Paulus. Nah, dia itu Ya. dalam kitab kita itu dia setiap kali mengajarkan di tiap-tiap tempat, di tiap tempat yang berbeda dengan kondisi sosial yang berbeda, mayoritas yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, dia tuh selalu menghormati dan menyesuaikan ajaran-ajarannya itu di tempat-tempat tersebut. Jadi mencoba mendekat mencoba apa istilahnya ya, rukun lah dengan lingkungan sekitar sambil terus menyebarkan agama kekristenan. Itu dari tindakannya itu sudah mencerminkan bahwa kita sebagai orang Kristen, eh, walaupun di tengah eh, perbedaan, kita harus tetap rukun, harus tetap menghormati gitu. Saling menghormati lah ya ibaratnya gitu lah ya, Iya walaupun beda ini betul. ya. Oke, tidak. Tapi 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 tetap harus mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Oh, berarti beda lagi ya di sana ya. Oke, oke. Pertanyaannya seperti ini, kalau di dalam ajaran kamu itu bagaimana sih kerukunan antar umat beragama diajarkan tuh? Jadi kita itu kalau dalam Kristen itu ada kutipan dalam kitab kita, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, itu ada, kalau lu tanya itu ada di bagian mana, coba cari di Roma 12 ayat 18. Tapi nggak usah, nggak apa-apa, soalnya gue tahu baru Iya, iya, juga. iya. Oke, oke. Nah, Lanjut, jadi lanjut.
guys besar semua orang tanpa terkecuali, mau itu beda raska, beda agama, beda suku, beda semua, intinya kita harus hidup berdamai dengan mereka. Untuk salah satu contoh nyatanya itu juga ada tercatat di Alkitabnya kita, itu ada di Rasul Paulus, kalau lu tahu, lebih tepatnya itu saat dia mulai menyebarkan ajaran-ajaran kitabnya kita di kota Athena. Pada saat itu, kota Athena itu dipenuhi dengan berhala-berhala seperti patung-patung. Nah, lu tahu kan kalau di ajaran kita itu sebenarnya kita nggak boleh menyembah berhala-berhala atau patung-patung apapun selain Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi di sisi lain, Abraham ini justru beradaptasi dengan warga-warga kota itu. Oke. Mereka saling berdialog, saling beraktivitas. Yang tadi Beradaptasi gitu, berkomunikasi ya ibaratnya. apa Lebih ke komunikasi nggak sih kalau dari segi kayak gitu? saling menyesuaikan lah. Nah, kayak gitu. Nah, kan di ajarnya kita udah beda, tapi Paulus itu lebih menghormati. Karena sikapnya itu warga-warga di sana pada penasaran nih dengan ajaran Tuhan kita ini, yang pada akhirnya mereka juga masuk ke ajarannya kita ini gitu. Jadi kita itu diajarkan untuk saling menghormati, tetap dalam ajarannya kita, tapi tetap saling menghormati walaupun berbeda nilai gitu. Oh, I see, gitu ya. Berarti emang ada lah ya kisah yang nyata ya gitu ya. Iya, Tapi kalau kita di itu Indonesia- harus membuktikan melalui tindakan. Kan sekarang gue ngomong doang, tapi nanti setelah ini gue mesti buktikan melalui tindakan. Nah, kita itu diajarkan kayak gitu. Oh gitu. Berarti walaupun diajarkan seperti itu, kalian ya yang agama Kristen ini juga kayak seperti yang itu gak sih, kayak dia memang belajar dari ajaran itu, tapi masih gak ada yang kayak ngeyel gitu? Ya banyak, Apalagi di Indonesia. banyak. Kalau ditanya masih ngeyel banyak. Apalagi di Indonesia ya. Apalagi di Indonesia ya. Ya. Pak Lan, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Menurut saya, hal paling awal adalah menumbuhkan rasa saling menghormati dan toleransi di antara umat beragama. Setiap orang memiliki keyakinan dan cara beribadahnya masing-masing. Jadi kita perlu saling menghargai agar tercipta suasana yang damai dan rukun di masyarakat. Komunikasi yang baik juga sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa bersosialisasi dengan baik juga. Bisa saling membantu jika ada yang kesusahan, dan bermusyawarah tanpa memandang latar belakang agama. Kita juga jangan gampang terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persatuan, agar kehidupan harmonis di masyarakat dapat terwujud dengan baik. Itu dari secara pandangan umum ya berarti ya. Kalau di pandangan agama sendiri itu kayak gimana? Untuk di agama saya sendiri, yaitu agama Islam, ya nggak jauh berbeda dengan yang saya sebutkan tadi, menghormati bagaimana agama lain beribadah dan tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Udah. Gitu ya. Oke, Leti, menurut pendapat kamu, bagaimana sih seharusnya setiap umat itu menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Wow, sungguh luar biasa sekali ya. Melihat manusia zaman sekarang, apalagi untuk kaum mayoritas yang
agama yang mendadak jadi asisten Tuhan di media sosial. Mereka itu merasa paling tahu siapa yang bakal masuk surga dan siapa yang sah dibakar di neraka. Kesibukan mereka itu luar biasa sekali. Dari pagi sampai malam itu mengurusi dosa kelompok lain. Sampai-sampai lupa kalau jempol dan mulut mereka sendiri sedang memproduksi dosa baru. Setiap detiknya lewat caci maki. Logika mereka itu sungguh ajaib. Merasa iman kelompoknya itu paling suci dan tak tergoyahkan. Tapi anehnya, mendadak merasa terancam punah hanya karena melihat ada rumah ibadah agama lain yang dibangun. Saya contohkan saja. Untuk umat beragama Kristen yang sedang merayakan Natal pada tahun lalu, kaum mayoritas ini mendadak menjadi panitia pelarang di dunia. Umat lain mau beribadah di ruko atau merayakan sukacita di tempat umum, langsung digeruduk dan dibubarkan dengan alasan mengganggu ketertiban. Tetapi, giliran agama minoritas melakukan kegiatan sosial seperti pembagian sembako gratis, kaum mayoritas yang tadinya galak mendadak berubah menjadi ramah dan menjadi yang paling depan mengantre demi mendapatkan sembako. Lucunya itu, meskipun yang mengantre paling banyak adalah kaum mayoritas yang sering mencaci mereka, pihak minoritas membagikan dengan penuh kasih tanpa membedakan latar belakang agama ataupun menghakimi. Beragama bagi minoritas adalah tentang memberi, sementara bagi sebagian mayoritas akhirnya cuma jadi tameng untuk menuntut hak sambil melupakan kewajiban menghargai sesama. Jadi, kalau ditanya, cara setiap umat menjaga kerukunan antar agama itu, caranya simpel saja. Agama itu dipakai untuk mengikis ego dan membersihkan hati sendiri. Bukan menjadi tameng merasa paling suci lalu menindas yang berbeda. Beragama itu harus tahu batas, hormati hak orang lain jika ingin dihormati, dan kembalilah jadi manusia yang punya akal sehat serta rasa malu. Wah, saya tidak sampai kepikiran sampai situ ya, tapi wah banget sih. Oke, Chris, menurut Anda, bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan sebuah kerukunan beragama bagi seluruh warga negaranya? Nah, menurut pandangan saya secara umum, pemerintah ini harusnya memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan dan juga menjaga kerukunan antar umat beragama. Pemerintah ini harus menjadi pelindung bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama yang dianut untuk memeluk agama mereka. Nah, dalam menjalankan perannya ini juga, pemerintah perlu menegakkan hukum secara adil terhadap segala bentuk diskriminasi dan juga tindakan intoleransi, serta menjamin kebebasan warga negaranya untuk sesuai dengan keyakinannya masing. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong dialog antar umat beragama agar terciptanya rasa saling pengertian, hormat, dan juga toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pendidikan mengenai keberagamaan dan toleransi dan nilai-nilai kebangsaan ini juga sangat penting untuk ditanamkan sejak dini, yaitu supaya generasi muda kita ini dapat hidup berdampingan secara harmonis di perbedaan. Namun dalam praktiknya masih terdapat pandangan di mana masyarakat lebih perhatian dan juga kebijakan dari pemerintahnya ini lebih banyak berfokus kepada kelompok agama yang mayoritas. Akibatnya, sebagian besar kelompok agama minoritas merasa belum memperoleh perlakuan yang setara baik dalam hal beribadah, pendirian, maupun dalam representasi dalam kehidupan publik. Kondisi ini juga menurut saya menjadi tantangan dalam prinsip keadilan kesetaraan. Jadi untuk menciptakannya ini, pandangan terbesar saya ini adalah untuk rasa keadilan.
Baik, terima kasih semua kepada narasumber yang sudah bersedia serta memberikan pandangannya mengenai kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Semoga dengan wawancara ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua narasumber. Demikian wawancara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau pertanyaan yang kurang berkenan. Baik, terima kasih dan sampai jumpa.